Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Dan salam salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Nah, kali ini saya bersama eksportir muda. Ini luar biasa, kita akan sharing session. Beliau adalah eksportir untuk produk kakao powder, dan nanti beliau ini akan juga memberikan tip bagaimana untuk pemula. Dan alhamdulillah beliau ini produknya cocoa powder ini ekspor sudah ke beberapa negara, dan 1 tahun ini sudah 10 kontainer. Ini luar biasa sekali. Nah, ini patut ada contoh ya. Nah, alhamdulillah ini beliau juga salah satu alumni di How to be Export Trader. Bagaimana perjuangannya, bagaimana kiatnya sehingga bisa menembus ekspor hingga 10 kontainer, dan mungkin next 2023 insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, tidak perlu lama, kita nanti akan berbincang dan bagaimana kiprah beliau, perjuangan beliau ini ketika menjalankan bisnis ekspor. Dan simak untuk Anda semua. Di samping saya adalah Mas Wahyu Sadono. Ini eksporter yang luar biasa ya, ngalahin kita ini. Ya. Oke, Mas Hedo, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih bisa silaturahmi, Pak ya. Ternyata Alhamdulillah. Memang sebelumnya kan sering kontak Pak Indra. Ternyata baru ketemu hari ini, Pak, di Jakarta. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya diterima, bisa sharing, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi, ya intinya semua rezeki, Pak, buat rekan semua. Jadi nggak ada strategi apa, tapi intinya action, komitmen, dan ya kita berusaha terbaik lah, pasti ketemu jalannya. Oke, Mas Wahyu, saya mau tanya. Saya panggil Mas Wahyu aja ya. Boleh, Mas. Umurnya aja jauh sekali dengan saya. Oke, Mas Wahyu, pertama kali di dalam produk ini, dalam menentukan produk ini kan teman-teman kadang-kadang agak kesulitan menentukan produk. Nah, Anda bagaimana? Punya kiatnya bagaimana? Apakah langsung ketemu yang namanya cocoa powder atau yang lainnya? Silakan share. Terima kasih Pak Indra. Jadi awal saya mulai ekspor itu adalah sebetulnya saya ATM aja nih, amati, tiru, modif orang yang benar-benar sudah closing. Kalau orang ketemu yang sudah closing berarti kan jalannya, rutenya udah ngerti ya. Jadi kita nebeng lah istilahnya ya. Atau kita pelajari rutenya bagaimana, strateginya, itu yang saya pelajari, Pak. Nah, cocoa powder itu bukan produk yang saya incar sebetulnya. Yang saya incar pertama itu adalah kopi, karena saya ikut kelasnya Pak Indra, Pak ya. Itu karena kopi, saya ikutin aja. Yang penting waktu target saya itu gimana closing aja gitu. Jadi saya ikutin gitu loh. Rute semua ATM, amati, tiru, modif ya. Apa yang Bapak infokan saya copy paste lah gitu loh, Pak. Tapi memang nggak semudah itu, Pak ya, karena ketika kita meniru itu kita harus ada strategi, jadi nggak asal meniru aja, Pak. Jadi saya ikutin rutenya gitu ya, ketemu, dan saya harus banyak komunikasi, survei juga gitu loh. Itu saya dapatkan di Kopdar. Saya mentoring dengan beberapa senior-senior yang sudah berkecimpung di ekspor itu. Saya pertemanan ke beliau-beliaunya dan mereka welcome, dan saya belajar itu mereka gagalnya di mana, nggak belajar closingnya di mana, karena kalau belajar closingnya itu gampang lah, tapi kalau pasti closingnya beliau itu lewati ribuan, ratusan gagal ya. Nah, itu yang saya pelajari, karena saya nggak mau mengikuti gagalnya beliau yang 1000 kali. Kalau saya ngikutin wassalam gitu. Jadi saya mindsetnya saya rubah, closing ekspor itu bagaimana gitu. Itu saya turunkan dari syaratnya ekspor apa, dari level paling atas itu saya turunkan, dan posisi saya itu di mana bisa intercept di posisi situ. Jadi kuncinya saya di situ, Pak. Akhirnya saya ikutin tuh prosesnya itu. Akhirnya bagaimana saya ketemu pada waktu itu produk yang tepat bagi saya, dan masukan dari beberapa senior itu adalah, satu, cari produk yang
banyak peminatnya. Pasti kalau banyak peminatnya berarti itu kan bisa terjadi banyak buyer yang minat gitu. Satu. Kedua, diusahakan adalah produk itu adalah olahan. Kenapa diincar olahan? Karena nilai profitnya itu tidak bisa di limit. Seperti kita jual raw material gitu ya, misalkan kelapa lah, itu harganya berapa. Tapi kalau ketika kelapa itu kita olah dengan beberapa olahan dan beberapa teknik tertentu, itu nilainya bisa di luar nilai produk awalnya gitu. Nah itu yang saya incar di situ. Ketiganya adalah cari prospek buyer yang benar-benar komitmen gitu loh. Nah sebetulnya buyer tuh banyak Pak ya, lokasi dimanapun. Tapi ketika buyer yang potensial, yang targetnya kita hanya satu sebetulnya buyer itu bisa repeat order. Nah itu yang target saya, 3 target itu. Jadi saya kulik terus gimana. Akhirnya waktu itu mindset saya satu, closingnya kopi gitu, karena saya harus satu produk dulu yang saya kuasai. Ketika saya sudah mulai dan diberi perintah dan akses sama senior, Mas branding sekarang, promosi sekarang. Pada waktu itu yang saya branding diri saya itu adalah legalitas saya. Saya harus punya badan hukum. Jadi waktu saya bikin CV Bintang Java Expo Indo ya, saya bikin kartu nama. Dan saya sudah mulai promosi branding saya. Pada waktu itu saya nggak tahu saya mau promosi dagangan saya itu di mana gitu loh. Nah salah satunya ya saya ikut beberapa pameran, trade expo atau display expo. Mungkin banyak tempat kita bisa ketemu buyer sama supplier, itu silahkan rekan kulik sendiri lah gitu. Tapi pada waktu itu ada masukan dari senior, Mas kalau masih pemula gini branding dulu aja lah. Orang pertama itu tiap pagi tuh Facebook ya atau WA itu. Nah waktu saya diajari coba bikin aja di Facebook gitu loh. Nah waktu itu awal-awal saya cuma CV Bintang Java Expo ready export to Coca Powder gitu ya. Padahal waktu itu kita juga nggak siap ekspor tuh bagaimana gitu loh. Nah akhirnya jadi itu pertama saya branding. Setelah itu tahap kedua saya mencari supplier yang benar-benar satu syaratnya ready export. Jadi punya di situ. Saya sebentar. Jadi tadi gini rekan-rekan ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Waisadono itu terkait dengan product knowledge ya, terkait produk itu beliau itu adalah melihat dulu contoh parameter yang dijual itu apa itu. Oh kalau kopi, briket, kemudian ada lagi yang cocoa powder. Karena apa? Di situ adalah sumber ilmu. Kalau nanti tanyanya udah pas, kalau tanya kopi ada, kalau tanya powder ada. Nah ini salah satu strategi ya. Kemudian tetap ketika yang sudah ketemu produknya, produk knowledge dikuasai ya. Kemudian untuk memantapkan diri, beliau ini membranding perusahaannya. Belum apa-apa, belum ekspor, tapi sudah persiapan target ekspornya kemana, ke Facebook dan lain sebagainya. Nah ini yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita pede terhadap perusahaan kita, yakin dan kita tinggikan perusahaan kita besar di mata konsumen ya. Nah, oke, selanjutnya Mas Wahyu. Ya, Pak. Mencari supplier Ya. ini kan salah satunya kendala yang agak besar para trader. Nah, bagaimana Anda dalam mencari supplier itu strateginya sehingga supplier itu trust kepada Anda? Ya. Oke. Jadi terima kasih Pak. Jadi setelah saya branding, saya nggak buru-buru cari buyer, karena kalau kita buru-buru cari buyer, efeknya nanti kita nggak dapat solusi, malah dapat problem. Contoh nih, misalkan kita cari buyer, ternyata ada real buyer, telepon kita, tanya spek kita, yang tipenya mereka itu hit and run. Ketika dia telepon kita dan kita nggak bisa memberi solusi tepat, wassalam gitu Pak. Itu sama dengan kita sudah nggak dilihat lagi gitu loh. Tapi ketika kita jadi as problem solvernya buyer, dia butuh barang dan kita bisa menjelaskan, paham, detail dan memberikan solusi ke beliaunya, yakin buyer itu akan telepon lebih dari berapa menit yang akan dia butuhkan ya, karena dia akan mengulik data dari kita. Nah itu salah satu intercept kita bisa punya komunikasi yang bagus dengan buyer itu. Jadi salah satunya harus satu, kuasai produk apapun, silahkan kuasai gitu. Pada waktu itu saya gitu. Nah waktu itu yang saya kuasai adalah kopi. Nah padahal sebenarnya saya juga nggak menguasai detail kopi, tapi itu ternyata bagi saya itu jadi jalan saya bisa komunikasi lanjut dengan buyer gitu. Setelah nego deal sampai foto spek itu,
ternyata besoknya itu beliaunya tanya ke saya, bisa nggak cocoa powder. Pada waktu itu saya bingung cocoa powder itu apa ya. Nah, tapi karena prinsipnya kita harus punya value terhadap brand kita itu, dan kita punya kemampuan, memang kita bisa gitu. Salah satunya ya kita harus benar-benar scale up kemampuan kita, apapun jenisnya, apapun strateginya, kita harus niat scale up terus. Nah itu waktu itu saya jawab oke. Nah besok setelah komunikasi itu saya searching, itu fungsinya kita banyak komunitas ya, punya Kopdar itu kita buka di forum, wah itu saya dapat masukan banyak tanpa saya minta, udah ilmu tuh masuk ke otak saya gitu. Nah itu langsung tinggal saya searching dan saya saring mana yang saya butuhkan. Oke. Jadi ini ada saya kasih poinnya dulu ya. Jadi ketika beliau ini mencari supplier, yang poin pertama dikuasai adalah product knowledge. Ya, product knowledge ini untuk membranding perusahaannya dia ke customer ataupun ke supplier. Nah, pada saat itu yang disampaikan adalah product knowledge kopi. Ketemu calon buyer, ya, mempresentasikan kopi, begitu sudah pinter, canggih, buyer percaya nih bahwa ini dia pemain. Nah, justru bayarnya ada mencari kalau cocoa powder bagaimana. Nah, di sini ya. Jadi yang sudah kita sampaikan di pelatihan kita di How to Be Export Trader juga product knowledge. Karena nanti begitu product knowledge Anda kuasai, Anda ngomong dengan supplier juga akan enak, ya. Nah, ikuti terus, ini makin asik ya. Sebentar, kita break sebentar. Kita akan persiapan kontainer berangkat ke Tanjung Priok. Siap. Oke, Mas Bayu. Nah, setelah ini ya, tiba-tiba customer tanya, cocoa powder bagaimana? Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, sebetulnya itu kan setelah kita ikutin product knowledge-nya yang saya kuasai dan saya infokan ke buyer, kan saya ngikutin aja Pak ya. Ternyata permintaan berubah kayak cocoa powder. Nah, itu memang itu itu jadi strategi kita, dan jangan panik apapun. Kalau kita pede, kita sabar itu, dan satu, kita bukan menguasai komunikasi enggak, tapi kita mengerti apa yang ditanyakan dan apa yang kita omongkan. Itu kuncinya di situ, komunikasi itu Pak. Jadi pada waktu buyer merubah orderan gitu, waktu itu kaget juga saya, itu ngeblank tuh Pak saya. Serius enggak ini bayar ini? Dari waktu itu pertama, wah ini nggak serius ini waktu itu pertama saya. Tapi apapun ketika saya sudah komunikasi itu, ya udah saya anggap buyer is prospek kita, buyer itu kan. Saya ikutin apa yang dia minta sesuai kemampuan saya, walaupun waktu itu saya bingung cocoa powder itu apa gitu ya. Tapi salah satu triknya saya, boleh nggak saya butuh waktu mungkin nanti sore atau tomorrow atau besok gitu Pak ya, karena saya harus koordinasi gitu, karena pertanyaan Anda itu pasti akan detail, karena itu jadi permintaan sifatnya order, saya bilang. Karena pasti Anda butuhnya order yang banyak gitu. Waktu itu saya istilahnya saya menaikkan derajatnya buyer gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya saya juga nggak tahu jawabannya apa, tapi saya butuh buyer serius atau waktu, tidak juga ya, gitu ya. Tapi saya yakin karena saya ada komunitas, saya ada Kopdar yang bisa membantu. Nah, saya butuh waktu, dan saya karena punya satu Pak, kalau kita banyak komunitas, punya Kopdar, lalu kita banyak para mentoring gitu Pak ya, kita itu sudah 50% yakin gitu loh Pak, walaupun belum deal atau closing, tapi kita ada jawaban gitu loh. Akhirnya akhirnya besoknya setelah selesai video call itu, saya kulik habis itu cocoa powder itu apa gitu, dan saya ada 3 Pak, searching Google, Facebook, sama YouTube Pak ya, sama benar-benar di komunitas siapa yang ready. Di komunitas itu banyak Pak, ternyata mereka bukan end supplier, tapi tangan kedua, ketiga. Nah, kalau kita mau closing, mohon maaf hindari tangan kedua, ketiga itu, karena Pak, yang kita khawatir nanti kita akan mengomongkan sumber dan informasi yang keliru gitu. Jadi kita kalau bisa target itu ya benar-benar end supplier gitu Pak ya. Nah, itu awal-awal yang saya pastikan bahwa saya bisa memberikan jawaban ke buyer gitu. Akhirnya dari informasi itu saya kulik habis, dan alhamdulillah memang kita diberi jalan ya. Hanya ketemu beberapa supplier yang bagi saya bisa memberikan jawaban terbaik ke buyer. Endingnya closing ekspor. Ya, jadi ini ya poinnya juga ya. Ketika di dalam pencarian supplier, ini Mas Wahyu juga
ketemu beberapa trader juga ya, sama hampir semua pelaku usaha trader itu ketemu trader, dan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sharing ya, sharing bisnis kepada teman-teman walaupun itu sesama trader. Tetapi untuk supaya Anda bisa closing order dan mendapatkan real order yang sustainable bisnis ya, berkelanjutan, Anda wajib ketemu nanti ada dengan end supplier atau pabrikan ya. Jadi kalau bisa dihindari itu Anda dari trader beli ke trader. Kalau khawatirnya nanti margin profitnya juga akan sulit dan juga sustainable bisnisnya akan berat. Nah, ini Anda wajib datang ke end supplier. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika ketemu nih supplier, end supplier, bagaimana reaksinya mereka, bagaimana karakternya mereka, apakah rabel atau underestimate dulu? Nah, yang pasti Pak, ketika kita ketemu orang baru, apalagi misalkan Bapak pabrik nih, pemilik pabrik, saya trader lagi gitu, trader baru lagi. Iya Pak ya, itu pasti underestimate Pak, karena istilahnya Anda siapalah gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya juga ketika saya mau ketemu supplier, saya juga nggak langsung ujuk datang gitu Pak, ya Pak, berapa gitu, enggak Pak. Saya juga mentoring, saya discuss sama beberapa mentor yang sudah pengalaman gitu Pak ya. Saya tanya, Pak, kalau saya ketemu buyer, real buyer, supplier, pemilik pabrik itu bagaimana? Pertanyaan, jawaban mereka ini satu, kamu tunjukkan komunikasi yang bagus, yang tersopan, dan keluarkan value yang Anda bisa. Value itu macam-macam Pak ya, apa kita nanti jadi problem solvernya supplier, atau memang kita bisa mendelegasikan nanti aturan main bisa terjadi MOU dengan buyer gitu Pak. Karena yakin masing-masing orang pihak itu punya kelebihan dan kekurangan Pak ya. Nah, kalau dibilang kelebihan kekurangan saya juga nggak ngerti Pak ya, tapi kita harus pede Pak gitu. Tapi syaratnya pedenya apa? Ya kita harus mengerti kita itu siapa ya kalau ketemu supplier gitu. Jadi kalau kita ujuk-ujuk datang, Pak, produk Bapak harganya berapa, produksinya berapa, ini mau survei atau mau sensus gitu Pak ya. Tapi waktu itu saya kemukakan, ini loh Pak, saya itu Mas Dor Wahyu Sadono, pemilik CV Bintang Java Indo. Nah, saya tertarik dengan produk Bapak, apalagi produk Bapak, pabrik Bapak itu ready ekspor itu loh Pak. Nah, boleh Kak saya branding produk Bapak? Insya Allah Pak, saya ada beberapa prospek buyer di sana yang sudah kita komunikasi. Cuma kalau saya hanya komunikasi terus kan saya nggak deal Pak. Tapi kalau dengan Bapak, saya deal Pak itu. Saya berikan itu istilahnya solusi. Dan solusi itu bukan berarti hanya asal solusi Pak, tapi memang kita punya plan-nya kita close itu apa gitu ya. Kita harus punya plan kita itu kalau misalnya terjadi deal dengan supplier itu kita benar-benar rutenya kita itu bisa closing dengan produk itu terjadi. Karena kalau nanti kita ditanya, saya trader ditanya supplier strateginya gimana, oh Pak, Bapak nanti saya, wah itu langsung jatuh itu Pak, value-nya kita. Jadi kita harus benar-benar kita punya display di closing estimate kita itu yang saya tawarkan. Oke rekan-rekan, ini saya simpulkan nih ya. Jadi ketika ketemu supplier, supaya kita itu jadi trusted ya, partner bagi mereka, atau kita sebut sebagai the real partner yang handal, itu selain product knowledge, kemudian bagaimana kita punya strategi closingnya, strategi promosinya, kemudian itu yang harus kita siapkan semua sehingga partner itu trust kepada kita semua. Dan tadi sudah disampaikan bahwa karena masih baru dan teman-teman semuanya dan saya pun mengalami, pasti ada rasa ada estimate ya, nggak dibaca kamu kan trader nih, yang bayarmu bagaimana dan sebagainya aja. Dan itu sesuatu hal yang sangat lumrah, dan itulah kita ini dibutuhkan mental yang kuat, keberanian yang kuat, dan juga perjuangan yang gigih. Jangan kendor karena itu, karena semua trader itu tidak hanya mulus-mulus saja ya. Jadi trader itu punya dua pekerjaan yang berat. Satu, dipercaya oleh supplier, yang kedua dipercaya oleh buyer. Jadi kita dengan buyer itu jadi trusted supplier,
Kalau kita dengan supplier, kita itu jadi reliable partner. Nah, partner yang handal ini harus Anda pahami. Jadi mental yang kuat, keberanian, perjuangan yang gigih, tentunya didukung dengan knowledge kita. Nah, sebelum kita close, saya mau tanya ini, proses closingnya bagaimana ini, dan kemudian Anda sudah kirim berapa kontainer ke negara mana saja? Makasih Pak itu ya. Jadi kalau closing itu sebetulnya waktu itu saya nggak terlalu berharap closing ya, karena saya juga melihat diri kemampuan saya masih newcomer, newbie banget ya, dan itu saya nggak terlalu berharap banget. Yang penting kemampuan value saya itu bisa diterima sisi supplier dan buyer, itu saya kulik terus itu. Nah, closing pertama saya itu sebenarnya terjadi itu di awal-awal puasa tahun 2022 gitu. Nah, singkat cerita itu begini Pak, jadi buyer saya dari Prancis itu minta sampel. Ternyata waktu itu awalnya kopi Pak ya, ternyata perkembangan berjalan itu malah cocoa powder gitu loh. Nah, ketika buyer minta cocoa powder, jangan, kalau saran saya ini saran, kalau memang Anda nggak mampu, jangan, oh saya bukan produk saya ya. Itu sebenarnya benar ya, artinya jujur. Tapi kalau selagi itu masih banyak peluang dan dia bagus, kita positive thinking, kita infokan, oke, aku boleh nggak bantu permintaan Anda, mungkin saya butuh waktu 2 hari lah, kita kasih timeline gitu loh. Dan biasanya buyer itu sangat welcome gitu, karena pekerjaan buyer yang lama akan bisa dipersingkat ya dengan kita membantu informasi. Nah, itu yang saya terapkan gitu, ketika mau terjadi closing gitu. Akhirnya sampel buyer minta, dan itu jujur dari awal tuh sampel dan ongkir itu saya nggak mau bayar. Jadi sudah saya komunikasikan dari awal, karena saya harus pede bahwa produk saya, sampel saya itu premium quality. Jadi ya kita harus yakin gitu loh. Dan salah satu yakinnya kita kenali produk kita benar-benar dengan face to face dan kita pegang gitu. Jadi jangan hanya lihat dari foto atau enggak, mendingan kita pegang dan kita tanyakan langsung ya, karena itu jadi cikal bakal kita closing, dan itu bisa jadi repeat order terus itu yang saya pegang gitu. Akhirnya dari sampel yang sudah terkirim dan mereka review dan mereka tes sendiri, oke gitu ya, akhirnya oke-nya mereka. Nah, ketika proses dia mengatakan oke itu, waktu itu saya langsung duduk bareng dengan supplier gitu loh. Pak, strateginya bagaimana? Karena nanti yang akan eksekutor adalah beliau itu yang saya kulik langsung itu dari A sampai Z-nya. Walaupun saya bukan ahli di A sampai Z, tapi saya ngikutin. Karena apa? Itu jadi ilmu saya. Secara nggak langsung, saya nggak perlu belajar yang ribet lagi, yang butuh modul panjang. Tapi dengan beliaunya infoin ke saya, modul itu langsung masuk ke otak saya, track gitu loh, tanpa saya minta. Nah, itu strategi saya. Akhirnya terbukti. Jadi saya di mentoring lah sama beliaunya, strateginya dikasih akses, dan itu adalah sebenarnya itu hal yang mustahil kalau kita nggak punya attitude yang bagus dan kita trust, dipercaya beliaunya gitu. Nah, akhirnya dari tahapan itu sampai benar-benar Mas John, oke, deal sudah klik sesuai permintaan Mas John LC, dan itu LC juga nggak segampang administrasi yang saya pikirkan ya. Dan semua itu dihandle oleh beliaunya supplier itu, dan itu 50% faktor sukses saya ada di situ. Jadi kita kalau mau sukses, ingat kita tuh bisa nggak, kalau nggak bisa kita mapping sama orang yang sukses dulu gitu. Jadi kita istilahnya kita digendong dulu, ditaruh di sana. Tapi ketika kita digendong, kita ngerti kan ya tahap 1 sampai 10 itu yang saya terapin ke saya gitu. Jadi dari closing itu alhamdulillah dari 1 kontainer jadi 2 kontainer, sampai beliaunya supaya, Mas kok jadi 2 kontainer? Waktu saya ketawa-tawa aja, berarti kan terbukti Pak, saya bukan trader scammer ya, tapi saya benar-benar bawa closing buyer gitu. Nah, dari kasus itu akhirnya saya terjadi ikatan bagus sama supplier Pak ya, dan itu saya branding habis-habisan. Rekan-rekan bisa lihat di Facebook saya, di pribadi atau CV saya, itu saya benar-benar branding bener. Jadi branding saya ada 2 tuh, branding saya CV Bintang Java Ice Cream dan produknya saya. Ketika nanti kalau udah closing, berarti kan buyer sama pabrik akan terjadi komunikasi ya, itu silahkan. Tapi ketika branding saya di promosi saya itu terjadi juga, jadi kita sukses bersama. Targetnya saya seperti itu, dan alhamdulillah sampai Januari 2023
saya sudah dapat closing 10 kontainer itu dari 2 buyer di Alger sama Mesir Pak. Jadi Mesir. semuanya alhamdulillah repeat order dan spin order. Repeat order itu dari buyer yang sama, spin order itu dari rekanannya buyer. Jadi dia secara nggak langsung mereka mempromosikan, mensebarkan produk saya nih. Oh, lewat CV Bintang Java Expo Indonesia. Padahal saya nggak bayar apa promosi dari marketing ya. Justru mereka mempromosikan produk saya dan alhamdulillah kan saya nggak capek-capek harus searching di B2B kayak di platform ya, Google Forward atau Threadmap. Saya cuma modal Facebook aja malah dapat orderan 10 kontainer gitu. Nah itu jadi kita harus yakin dan kita benar-benar bisa menjadi solusi bagi diri kita dan bagi orang lain gitu. Jadi kalau kita ketemu, alhamdulillah nggak usah jualan, kita dicari orang gitu. Nah, itu Pak. Oke, rekan-rekan ya. Jadi ada 2 negara yang sudah diekspor, Mesir dan Algeria. Nah, karena reputasi bintang Java Expo Indo, bintang Java Expo ini luar biasa sehingga customer lamanya malah merekomendasikan. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Saya bilang ini beliau ini pasti punya amalan premium ini. Tidak, biasa belum punya ya? Belum punya juga ya. Nah, oke, jadi gini, saya simpulkan rekan-rekan ya. Jadi kalau kita trader sebagai pemula, artinya tadi sudah sampai Mas Wahyu. Jadi kita itu istilah digendong itu bukan berarti digendong itu terus kita itu nothing itu tidak. Tetapi gendong itu gini misalnya. Ini ibaratnya, ini kita belajar aja, ngikut dulu aja dengan supplier ini. Sambil itu dia belajar. Kita belajar apa saja yang dikirim, caranya bagaimana, speknya bagaimana. Nah, sementara ini yang penting close jalan ya. Jadi ini ekspor juga masih atas nama supplier ya. Iya. Nah, di situ nggak apa. Yang penting close jalan dulu. Kita kan trader nih. Nah, sehingga para supplier sendiri jadi trust pada bisnis kita. Nah, sisi lain kita belajar terus bagaimana prosesnya terus gitu. Nah, tadi udah disampaikan juga mengenai produk ya. Jadi produk nol itu tidak hanya nol saja. Ibaratnya itu barang dipegang, bahkan dirasakan, tahu, dan ini passion ada di situ juga. Jadi ketika kita udah menjelaskan ke customer, itu customer ngerti kita kan sudah keluar dari hati kita gitu ya, bukan hanya tekstual aja. Jadi ini yang harus Anda pegang. Jadi ini contoh sukses Mas Wahyu bahwa suatu mental yang kuat, keberanian, kemudian perjuangan yang gigih ya. Kemudian dilanjutkan dengan strategi ya, planning bagaimana closingnya, belajar kemana-mana, tidak hanya di industri consulting, tapi ada mentor-mentor yang lain, ikut komunitas bini. Ini ada sesuatu yang kita sebut sungguh-sungguh ya. Ikhlas mungkin Mas Wahyu dana juga terbatas, ikhlas kita masih baru nih, istilahnya masih newcomer, ada merasa nanti di underestimate ya. Ini ikhlas ya. Terus dengan kesabarannya, dengan keluarganya ngobrol-ngobrol gini, wah jangan-jangan nanti ini di PHP sama customer, kadang-kadang di situ ya, kadang-kadang pasti itu. Ini ada perasaan, ini serius gak ini? Habis ngomong kopi gitu, tiba-tiba ganti, ya ganti di situ. Nah itu yang tadi disampaikan juga bahwa kalau memang memungkinkan Anda bisa melayani calon buyer itu, ya sehingga bisa juga bisnis yang lain. Dalam arti begitu ya. Jadi ini Anda harus benar-benar bisa lihat mengantisipasi karena ada buyer, ada jualan A, dia cari B. Nah, ada juga kejadian seperti itu dan ini Mas Wahyu Hadon ini termasuk hal yang beruntung. Ternyata customer itu mungkin ngetes knowledge-nya tentang kopi, kayaknya pinter ini, jadi bener-bener supplier yang handal nih. Coba saya cari baca lah. Bagaimana kalau co-founder. Nah, dikasih waktu, beliau bisa menyampaikan presentasi sehingga akhirnya deal kontainer dan justru bayarnya merekomendasi ke temannya yang ada di Mesir sehingga jadi close lagi. Nah, sudah tidak perlu lagi repot-repot. Nah, terus kemudian Mas Wahyu bilang bahwa beliau ini promosinya Facebook ya. Ada beberapa teman itu ada Facebook, ada LinkedIn ya, ada marketplace. Nah, tetapi ketika kita memang bisa masuk ke semua, silakan. Tapi Allah itu akan kasih ya keseriusan kita itu di mana. Kalau di Facebook ya seperti di YouTube saya yang dulu itu yang berbes ngertinya Facebooknya digenjot, akhirnya jadilah
order seperti itu. Nah, ini semoga di dalam video ini memberikan inspirasi kepada Anda bahwa ekspor itu mudah, yang penting ada ikhlas, sungguh-sungguh, kemudian sabar dan yakin bisa ekspor ya. Di situ yang harus modal utama Anda. Dan jangan khawatir, nanti Mas Wahyu juga akan sharing-sharing ya. Ada lihat di Facebooknya personal dan ada CV juga ada ya. Di personal nanti bisa berteman juga di Wahyu Sadono ya. Silakan Terus Mas Wahyu Sadono bisa. Wahyu Sadono dan Bintang Java Esko Indo. Nah, silakan berteman dan alhamdulillah Mas Wahyu ini setiap pagi mungkin puluhan ratusan Pak yang kepingin berteman sampai detik hari tadi pagi aja sampai habis subuh itu pasti ya saya jadi bukan berarti itu jadi beban saya, bukan ya, karena waktu saya awal bisa closing juga saya bertanya ke beliau-beliaunya, jadi itu jadi hutang saya ke rekan semua. Jadi kalau rekan bertanya selagi saya bisa jawab dan itu jadi solusi, saya pasti akan jawab. Oke, jadi ini bentuk komitmen. Jadi Mas Wahyu Sadono kalau ada bikin sharing-sharing silahkan ya. Dan kami dari Hindra Shoe Consulting selama ini memang membina selama bisa yang kita sampaikan juga ya. Mas Wahyu Sadono ini angkatan ke berapa ya? Ke-7 ya? Udah lupa Pak. Lupa ya? Ke-7 atau ke-4 ya? 7 ke-4 ya. Jadi ya, itu Pak. Jadi banyak konsultasi teman-teman, dan tidak hanya satu, mungkin ada bisa ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Mungkin ada perbedaan-perbedaan parameter itu jadikan referensi kepada Anda. Jadi Anda cari yang terbaik. Ya, oke Mas Wahyu, terima kasih. Pak. Oke, satu. Kemarin kan sempat kita di YouTube sama Pak Indra Pak ya. Kampanye, Mas, terbukti nggak sih tanpa rupiah bisa dapat cuan atau itu saya buktikan. Jadi buat rekan semua ya, bukan berarti tanpa modal kita bisa, itu bukan. Itu yang saya maksudkan begini. Ketika saya butuh closing dengan buyer dan supplier, artinya closing ekspor itu ya, saya nggak mengeluarkan duit seperak pun tidak gitu. Jadi saya hanya modal satu, trusting, kita punya value, dan saya menjadi problem solvernya buyer dan problem solvernya supplier, yaitu adalah closing tuh bisa saya temukan, bisa saya kondisikan dan deal. Nah, itu efeknya apa? Terjadi negosiasi ekspor, alhamdulillah saya dapat fee dalam dolar. Jadi alhamdulillah bukan berarti saya mengada-ada ya. Alhamdulillah ya, yang artinya ini ketika kita berdoa jangan ragu-ragu lah gitu loh. Mau masalah yang terberat apapun, kalau kita yakin doa, ya mungkin saya waktu awal-awal saya berdoanya saya anggap itu serius gitu ya, mungkin dijawab Allah serius juga, akhirnya dikasih gitu loh. Ya, gitu. Jadi kalau permintaan dan berdoa jangan ragu-ragu lah, dan yakin pasti ada solusi, dan Allah maha kaya lah. Nggak mungkin kita udah capek-capek, udah serius dicuekin lah, itu nggak mungkin lah. Tinggal menunggu aja. Jadi udah terbukti ya. Saya sendiri menyampaikan bahwa ekspor saya juga tidak pernah mengeluarkan Rp1 pun. Nah, yang kedua Mas Wahyu juga, dan banyak alumni kita juga menyampaikan bahwa ekspor tidak keluarkan Rp1. Bukan berarti ini ekspor tanpa modal. Modal kita yang terbesar adalah daya pikir kita yang sudah diberi oleh Allah untuk how to be, untuk menggolkan itu. Satu, ikhlas. Aduh, saya nggak punya modal nih, tapi jalan terus ya. Jalan terus. Terus kemudian ada sungguh-sungguh, yang manjada wajada, kemudian sabar, yakin bisa ekspor. Itu adalah kunci Anda ingin bisa sukses di dalam bisnis ekspor. Oke, Mas Wahyu, terima kasih atas pertemuan ini, luar biasa sekali. Kebetulan kita di Jakarta, dan ini sesuatu yang dipertemukan Allah, karena kemarin saya ketemu teman beliau, terus akhirnya merapat ketemu di sini. Semoga sukses untuk Anda semua. Amin, Pak. Dan untuk teman ekspor, closing sekali dari Mas Wahyu, apa Mas Wahyu untuk teman-teman yang baru? Satu ya. Closing statement. Closing statementnya adalah yakin kemampuan kita itu, kita punya kemampuan, karena kita diciptakan pasti punya kemampuan, kelebihan, kekurangan ya. Jadi branding diri Anda punya value di mana ya, taste-nya di mana, dan Anda fokus action, dan selalu satu, silaturahmi ya, karena silaturahmi udah dipastikan ya,
kita banyak silaturahmi berarti banyak rezeki ya, dan itu ya saya buktikan gitu loh. Saya membuktikan bahwa saya banyak silaturahmi, akhirnya sesuatu hal yang sulit itu jadi mudah, sesuatu yang jauh jadi dekat, dan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu loh. Jadi ya itu saya prinsipnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini luar biasa sekali kita bisa sharing session dengan Mas Wahyu Sadono yang sudah ekspor di 2 negara, Algeria dan Mesir, dan sampai tahun ini mungkin ya setengah tahun ya sudah 10 kontainer, dan semua itu berkat usahanya yang luar biasa. Tentunya juga pasti punya amalan premium yang dia simpan ya, hanya Allah yang tahu, sehingga memberikan dia kemudahan-kemudahan. Dan bagi Anda semua, jangan ragu-ragu untuk berbisnis ekspor, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Nah, semoga bermanfaat. Sharing ini tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.